Pada video kali ini kita akan mempelajari teori layout CSS. Oke. Di sini saya sudah memiliki sebuah file HTML, layout.html, kemudian saya sudah buka di sampingnya, masih kosong. Kemudian yang pertama harus diperhatikan itu adalah masalah display inline atau block. Jadi, setiap elemen yang ada di dalam HTML itu bersifat display block atau display inline. Nah, kita bisa mengaturnya menggunakan CSS, mengubahnya menggunakan CSS seperti lorem, ya. Secara default dia adalah blok. Oke. Nah, kita bisa mengaturnya dengan saya menggantikan display inline. Oke. Nah, di sini kemudian saya bisa menambahkan. Nah, nih. Kalau diperhatikan di sini dia sifatnya menjadi inline, tidak lagi menjadi blok. Kenapa begitu? Kita inspect. Oke. Nih. Ada dua buah P yang nih, ya kan? Jadi dia sifatnya menjadi inline. Oke. Kemudian begitu juga sebaliknya ya, kita bisa merubah sebuah span lorem, kita bisa mengubahnya harusnya secara default adalah seperti ini. Oke, ini loremnya ada di sini. Saya bisa menggantinya menjadi span display block. Nah, ini dia jadi terpaksa ke bawah, dipaksa ke bawah karena displaynya adalah block. Nah, pengubahan display seperti ini tidak terlalu disarankan. Kalau bisa tidak, lebih baik tidak. Jadi kita pakai defaultnya HTML CSS saja. Ya. Kemudian di sini terkadang kita membutuhkan cara untuk menghilangkan elemen. Nah, menghilangkan sebuah elemen itu bisa juga dengan cara seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Satu, heading 2, heading 3, heading 4. Jadi di sini saya ceritanya memiliki 4 buah heading. 4 buah heading. Ketika saya jalankan hasilnya adalah seperti ini. Nah, saya bisa menghilangkan elemen tersebut dengan style display .2 none. Kalau diperhatikan di sini posisinya dia naik. Jadi heading 2 dianggap tidak ada di situ. Tetapi saya juga bisa membuat elemen tersebut hilang dengan visibility hidden. Seperti itu. Nah, secara default visibility itu adalah visible. Ya. Visible. Seperti ini. Tetapi kalau kita mau hilangkan, kita bisa dengan cara visibility-nya hidden. Nah, yang membedakan dua cara ini adalah ya tadi, kalau heading 2 saya display none, dia hilang tanpa memesan tempat. Sedangkan kalau heading 3, dia hilang tetapi dia memesan tempat. Kalau kita menggunakan visibility-nya adalah hidden. Gitu. Kemudian yang berikutnya, biasanya kita akan membutuhkan yang namanya div untuk membungkus elemen-elemen tersebut. Nah, pada HTML5, div tersebut bisa macam-macam. Ada yang namanya artikel, ada yang namanya nav, tapi pada prinsipnya dia adalah div biasa. Yang tentunya kalau HTML5 sudah ditujukan, misalkan artikel, ya memang div yang digunakan untuk artikel. Seperti itu. Nav, div yang digunakan untuk navigasi. Begitu. Nah, pada latihan ini saya hanya akan menggunakan yang div biasa saja. Misalkan div, kemudian saya memiliki sebuah kelas, misalkan, kemudian saya di sini mengatur width 100 px, height 100 px. Kemudian saya memiliki div class adalah box. Oke, saya di sini berikan background.
Secara default atau pengaturan awal, elemen HTML itu memiliki posisi yang statik. Jadi kita bisa mengaturnya juga nanti ya. Apa itu? Saya akan berikan contohnya. Oke, secara default dia adalah statik. Elemen yang memiliki posisi statik tidak diatur secara spesial, jadi ngikut secara default. Nah, tampilannya akan mengikuti yang namanya struktur HTML. Dengan catatan ya, dia melihat display inline atau display block. Seperti ini. Dia akan memberikan ke bawah. Saya berikan margin 5 px. Begini. Ya. Ini adalah default posisinya. Jadi karena dia bersifat div itu bersifat block, jadi walaupun saya atur width-nya adalah 100 gini, dia sebenarnya tetap ya akan new line terus kayak gitu. Ya. Kemudian kita bisa buat yang namanya posisinya adalah relatif. Oke. Misalkan yang kedua saya beri posisinya yang relatif. Saya bisa atur top 15 px, left 20 px. Kita lihat left titik 2. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia bisa diatur secara relatif, hanya dirinya sendiri yang berubah. Itu adalah relatif. Kemudian selain top dan left, kita bisa gunakan right 20 px. Tapi di sini tidak mungkin kelihatan ya. Kemudian bottom tidak akan berpengaruh. Berikutnya positionnya adalah fixed. Position fixed. Untuk position fix, saya di sini akan tambahkan background green. Oh, fix itu seperti apa? Jadi fix itu dia gampangannya, mungkin saya contohkan, pernah lihat iklan yang ada di website, kemudian kalau kita scroll down, scroll up, dia akan selalu ngikutin scrollnya kita. Untuk mencontohkan, saya di sini akan berikan style height 1000 px. Nah, kalau saya scroll, dia akan ngikutin terus. Begitu. Ya. Itu adalah position fix. Kemudian ada yang namanya position sticky. Dia akan diposisikan secara relatif, kemudian ketika di scroll untuk sticky di sini kita perlu memberikan catatan top supaya kelihatan bedanya. Jadi dia akan berada di viewport secara default seperti ini. Kemudian ketika dia sudah melewatinya, dia akan berposisi sebagai fix di bagian paling atas. Atau kalau kita set di sininya adalah 100, misalkan 10, nah itu. Jadi dia ada selang di sini 10 pixel. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan pengaturan yang namanya overflow. Biasanya diatur juga. Untuk overflow di sini tujuannya untuk menampilkan elemen HTML yang terlalu besar. Jadi pembungkusnya kalah besar. Misalkan di sini kita memiliki 100 kali 100 ya. Ketika saya refresh, oke, ini saya hapus dulu. Nah, nih. Kemudian saya di sini memiliki sebuah lorem. Oke. Secara default dia akan lewat seperti ini. Tetapi kita bisa melakukan pengaturan style, kemudian overflow. Yang pertama kita pilih yang visible.
Yang visible itu adalah defaultnya seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya hidden. Orang. Nah, ini jelek sekali. Saya hapus dulu ya. Supaya kelihatan. Nah, ketika hidden, dia hanya akan menampilkan yang ada di dalam area box-nya, parent-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada flow scroll. Nah, itu untuk menampilkan ini. Jadi dia menampilkan sesuai kebutuhan ya, tetapi ya ditambahin scroll seperti itu. Kemudian ada yang namanya style overflow auto. Untuk auto, ya ini ketika dia hanya butuh scroll ke bawah, dia hanya akan ke bawah. Tetapi kalau dia butuh ada yang ke kanan, nah dia akan menambahkan scroll ke kanan. Nih. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ada CSS float. Ya. Float di sini propertinya bisa left, bisa right, bisa no, bisa inherit. Untuk yang left dia meletakkan elemen pada bagian kiri pembungkusnya. Untuk yang right meletakkan elemen pada bagian kanan. Untuk yang non menyatakan elemennya tidak float. Dia merupakan default value elemen HTML. Kemudian inherit sesuai dengan parent-nya. Dia ngikut parent pembungkus. Kemudian kalau kita menggunakan float, kita membutuhkan clear. Oke, kita coba. Di sini saya memiliki div. Kelas adalah box. Saya memiliki misalkan 5. Kemudian saya di sini melakukan pengaturannya adalah float left. Seperti ini. Nah, kalau saya mau new line gimana? Misalkan di sini style clear both. Seperti itu. Jadi yang ketiga dianggap new line. Kemudian ada clear left, clear right, tetapi ya untuk kali ini karena ini hanya basic, intinya adalah ketika dia digunakan untuk left, jadi dia hanya akan clear left-nya saja. Ini nggak berubah. Tetapi ketika di right, dia tidak akan melakukan clear. Karena apa? Karena stylenya dia adalah float left. Tapi kalau kita buat float right, dia berada di sebelah kanan. Untuk ini kita bisa gunakan seperti ini. Misalkan saya memiliki P, lorem, kemudian saya punya float left. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi ini seringkali digunakan untuk keperluan seperti ini. Oke, sekian video layouting basic. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.